Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilla Elia Kusumanding Tias. Saya adalah fresh graduate jurusan Statistika Institut Teknologi 10 November Surabaya tahun 2021. Usia saya 22 tahun dan saya berasal dari Purworejo, Jawa Tengah. Di sini saya akan menyampaikan pencapaian terbesar dalam hidup saya serta bagaimana hal tersebut bisa membentuk diri saya. Pencapaian terbesar dalam hidup saya adalah ketika saya berhasil mengemban amanah sebagai koordinator divisi tim soal Pekan Raya Statistika ITS tahun 2019 atau yang biasa disebut dengan PRS ITS tahun 2019. Yang mana PRS sendiri merupakan event tahunan yang diselenggarakan oleh Departemen Statistika Institut Teknologi 10 November Surabaya. PRS 2019 ini memiliki dua sub-event, yaitu Statistik Competition atau Station yang merupakan Olimpiade Statistika untuk siswa SMA tingkat nasional, dan Data Analysis Competition atau DAC yang merupakan kompetisi analisis data untuk mahasiswa di tingkat Asia Tenggara. Sesuai dengan namanya, divisi tim soal bertanggung jawab untuk membuat dan menyediakan soal yang nantinya akan dikerjakan oleh peserta di tahap penyisian, semifinal, final, dan grand final untuk setiap sub-event, station, dan juga DAC. Yang mana pada saat pembuatan soal tersebut, setiap rancangan soal harus dikonsultasikan serta didiskusikan bersama Bapak Ibu dosen dan Dewan Juri. Selain itu, divisi tim soal juga memiliki tanggung jawab untuk merancang kriteria penilaian dan mengkoreksi jawaban peserta. Menurut saya, amanah sebagai koordinator divisi tim soal ini merupakan tanggung jawab yang cukup besar, karena pada saat saya diberikan amanah tersebut, saya masih mahasiswa semester 3, yang tentunya pada saat itu saya belum banyak menguasai mata kuliah statistika dan juga belum banyak mengenal Bapak Ibu dosen. Namun dengan diberikan amanah tersebut menuntut saya untuk bisa membawahi 8 anggota saya di divisi tim soal yang tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian saya juga harus membagi job desk pembuatan soal, memfollow up dan mengayomi anggota-anggota saya, serta berkoordinasi dengan divisi-divisi yang lain. Bahkan hampir setiap harinya saya ditemani oleh salah satu anggota saya secara bergantian, harus menghadap kepala jurusan dan Bapak Ibu dosen pembimbing untuk memaparkan progres dan membahas rancangan soal. Tak hanya itu, saya juga harus berkomunikasi dengan Dewan Juri untuk membahas rancangan penilaian. Dan pada saat hari H, saya dan anggota saya juga harus lembur dan bergerak cepat untuk mengkoreksi jawaban peserta bersama Bapak Ibu Dewan Juri. Suatu kebanggaan tersendiri bagi saya ketika saya dengan dibantu oleh anggota-anggota saya berhasil mengemban amanah sebagai koordinator divisi tim soal tersebut. Terlebih pada saat itu saya berhasil melakukan negosiasi untuk mengajak kerjasama perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, yaitu PT Telkom Indonesia sebagai penyedia data, sekaligus menghadirkan perwakilan dari PT Telkom Indonesia sebagai Dewan Juri di semifinal DAC dan final DAC 2019. Data dari PT Telkom Indonesia itu nantinya akan dianalisis oleh peserta semifinal DAC, dan hasil analisis datanya tentunya dapat menjadi masukan serta insight dan informasi yang berarti dan bermanfaat bagi divisi Big Data PT Telkom Indonesia. Berkat pengalaman sebagai koordinator divisi tim soal tersebut menjadikan saya pribadi yang lebih bersyukur karena Allah SWT menghadirkan orang-orang baik yang selalu membantu saya. Kemudian pengalaman itu menjadikan saya pribadi yang lebih bertanggung jawab, menyukai tantangan, menghargai waktu dan proses, serta tentunya menghargai perbedaan pendapat antara saya dan juga teman-teman saya. Di mana pada saat itu rangkaian PRS 2019 berlangsung kurang lebih selama 7 bulan, dan selama waktu 7 bulan tersebut saya dan teman-teman saya tidak henti-hentinya untuk belajar serta mendalami materi baru sebagai bahan pembuatan soal. Tentunya banyak halangan, rintangan, serta perbedaan pendapat di antara kami, namun kami berusaha untuk menyatukan paham agar dapat menghasilkan soal yang berkualitas bagi peserta. Selain itu, berkat pengalaman tersebut menjadikan saya pribadi yang lebih berani, percaya diri, dan out of the box. Yang pada awalnya saya adalah anak yang pemalu, tidak percaya diri ketika berkomunikasi dengan orang lain atau di depan umum. Kemudian karena amanah tersebut menjadikan saya pribadi yang aktif berkomunikasi dengan orang-orang baru. Kemudian saya juga aktif untuk berdiskusi dengan para dosen dan dewan juri, serta kakak-kakak tingkat saya untuk bertanya mengenai mata kuliah statistika yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Selain itu, saya juga bisa mengasah kemampuan negosiasi saya
ketika saya bernegosiasi dengan perwakilan divisi Big Data PT Telkom Indonesia untuk mengajak kerjasama. Ketika saya menjalankan amanah tersebut, saya banyak bertemu dengan orang-orang hebat, contohnya seperti dosen-dosen saya, kemudian dewan juri dari perusahaan konsultan, dewan juri dari PT Telkom, sehingga hal tersebut menjadikan saya lebih termotivasi untuk memiliki prestasi serta pemikiran yang berkualitas dan berbobot seperti mereka. Untuk itu, sampai saat ini saya masih terus belajar untuk meningkatkan kualitas diri saya dengan harapan suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala mengizinkan saya untuk bisa menjadi orang-orang hebat seperti mereka. Mungkin sekian cerita pencapaian hidup yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam pencapaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.